pada prakteknya tidak, Bung ya? Ya prakteknya pun Harus seperti itu ya? harus seperti itu. Oke. Mudah-mudahan rakyat Batubara kita bisa berharap dengan advokat-advokat muda ini, dan mereka lah harapan kita untuk mengawal supremasi hukum yang ada di Batubara. Saya rasa ini dulu, di lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan tema yang lebih menarik. Assalamualaikum Pak Ramadan Juri. Ya, Pak Ramadan Juri, kalau nggak salah lebih dikenal dengan sebagai seorang pengacara ya, atau advokat ya. Coba dulu bilang apa arti advokat ini, apa Pak? Bung lah ya, Bung, lebih enak lagi Bung. Oke. Jadi sebenarnya Bung Yusriadi, iya, oke. advokat ini adalah orang yang berpraktek menjalankan perkara, ya. baik itu di luar ataupun di dalam pengadilan, yang diatur sesuai dengan undang-undang advokat. Ada undang-undangnya. Ya. Undang-undang advokat itu mengatur tentang tata cara lah ya. Jadi mana yang dikatakan sebenarnya yang syarat menjadi advokat itu juga ada diatur dalam undang-undang tersebut. Cerita terus, Bung. Jadi dalam undang-undang advokat itu diatur seorang advokat itu adalah orang yang memberikan bantuan hukum atau jasa, termasuk juga mengatur tentang honorarium, juga ada diatur dalam undang-undang. Jadi kalau klien bagi kita uang itu diatur dalam perundang-undangannya. Ada diatur honorarium. Ya. Jadi syarat untuk menjadi advokat itu adalah yang pertama itu adalah mempunyai latar belakang sarjana hukum. Ya, wajib lah itu ya. Itu Wajib, menjadi syarat ya, utama. Betul. Kemudian juga wajib mengikuti ujian profesi advokat dan lulus. Jadi tidak hanya sekedar ujian. Jadi kalau tidak lulus belum bisa. Iya, kalau hanya sarjana hukum juga belum bisa ya. Mesti ikut lagi ujian ya. Kalau udah ikut ujian harus lulus pula. Iya. Kemudian setelah lulus juga kita diwajibkan untuk magang. Minimal selama 2 tahun. Setelah lulus itu? Setelah lulus. Barulah bisa dibilang advokat ya? Belum juga. Iya. Masih ada syarat-syarat. Lagi Bung. Jadi setelah lulus ujian dan dinyatakan lulus, kemudian itu magang 2 tahun, minimal 2 tahun. Magangnya harus di mana itu, Bung? Magang ini bisa di kantor-kantor senior seperti itu. Kantor senior advokat gitu. Advokat. Ya. Jadi pemahaman orang sebenarnya advokat ini banyak masyarakat awam yang kurang mengerti apa itu sebenarnya advokat. Iya, kita hadir di sini kan untuk mengedukasi itu kan. Iya, betul lanjut. Jadi ya masyarakat awam itu lebih mengenal yang namanya pengacara. Sebenarnya apa beda pengacara dengan advokat? Jadi sejarahnya ini, kalau zaman dahulu itu ada namanya pengacara praktek. Macam dokter itu aja ya? Lahirnya undang-undang advokat. Lahir undang-undang advokat ini tahun berapa, Bung? Kemudian ada lagi namanya, Bung, ada namanya pokrol. Pokrol ya. Dulu saya pernah dengar pokrol bambu. Iya. Iya, lanjut. Jadi setelah lahirnya undang-undang advokat, maka yang namanya pengacara itu bisa disebut namanya advokat. Iya. Kemudian bisa dengan bahasa lain penasihat hukum. Lahir undang-undang itu tahun berapa, Bung? Tahun 2003. 2003-nya yang baru lah ya. Oke, lanjut. Jadi setelah setelah lulus tadi, dia juga wajib disumpah oleh pengadilan tinggi. Setelah lulus disumpah dulu atau magang? Magang dulu, baru disumpah saat setelah pelantikan, itu ada namanya pelantikan. Ya. Lanjut, Bung. Kemudian ini sejarahnya masalah penyumpahan ini, pada saat berdirinya undang-undang advokat itu terdahulu ada namanya organisasi advokat. Organisasi advokat ini pada saat lahirnya itu ada 2 yang muncul kemarin.
Yang pertama itu adalah Peradi. Oh, Feradi, udahlah cukup lama. Bung apa itu ya? Pak apa ya? Pak Oto. Oto Hasibuan. Iya. Kemudian lahir lagi namanya Kongres Advokat Indonesia atau disingkat dengan KAI. Oh, berarti Feradi dulu ya? Ada namanya Peradi. Iya, Feradi. Iya. Kemudian sekitar tahun 2000, kalau tidak salah saya tahun 2008 itu lahirlah namanya Kongres Advokat Indonesia di bawah pimpinan almarhum Haji Indra Sahnun Lubis. Itu namanya disebut, kalau kami bilang namanya sebagai pimpinan Presiden ya, Presiden advokat lah itu ya. Nah, kemudian juga di situ juga termasuk advokat senior yang mendirikan itu. Termasuk juga sebagai penasihatnya di situ Adnan Buyung Nasution. Oh, almarhum yang fenomenal itu ya, itu luar biasa itu ayah Anda itu. Ya, itu 3 zaman itu karena dari zaman Soekarno ya, waktu berupaya untuk membubarkan MPRS dengan Nasution dia terlibat itu. Iya, lanjut. Jadi itu sebetulnya sejarah lahirnya organisasi advokat. Iya, boleh. Jadi begini Bung, sudah berapa lama Bung jadi advokat ini? Saya menjadi advokat ini mulai saya ikut namanya magang itu sejak tahun 2011. Oh ya, udah 10 tahun ya? Ya 10 sekitar tahun lebih kurang 10 tahun yang lalu. Kemudian saya dilantik sebagai advokat itu pada tahun 2012. Iya. Akhir lah ya. Iya. Lanjut. Jadi sejak di situ, pada saat saya mengikuti ujian itu, saya masih berdomisili di Batubara pada saat itu. Ini ikutnya di Peradi atau KAI tadi atau apa ini? Saya mengikuti dari organisasi KAI. Iya. Indonesia. Jadi pada saat itu ketika ada arahan dari abang kandung saya juga, abang kandung saya juga yang sudah berpraktek di Kota Medan. Udah berapa tahun? Melanglang buana lah ya? Ya sejak tahun 2009. Ya. 2009-2010. Ya. Nah, dia menyarankan saya untuk mengikuti itu. Oh. Karena latar belakang kita pada saat itu juga masih aktif di dunia aktivis. Iya. Kabupaten Batubara. Betul. Jadi saya cukup ingat banyak dukungan dari ataupun UPD ataupun abang-abang senior yang mendukung saya, baik itu moral ataupun secara material. Iya. Saya cukup, kalau ingat itu Bung, saya cukup sedih gitu. Kenapa Bung? Karena pada saat itu saya sangat, sebenarnya dari awal saya ini memang ada cita-cita untuk masuk ke bagian hukum gitu, itu akademi atau TNI. Namun rupanya Tuhan berkehendak juga menempatkan saya untuk di profesi hukum. Iya. Jadi betul. sehingga terjadi jadi itu dasarnya. Iya, betul. Jadi saya juga cukup support dengan senior saya, antara lain itu ada Abang Khairil Anwar, MSI. Oh, mantan ketua KPU itu ya? Iya, betul. Itu juga senior, itu juga mendukung saya baik moral maupun material. Iya. Dan tak lupa juga pada saat itu juga dapat dukungan saya dari Abang Haji Darius SHMH. Oh, sekarang jadi DPRD dari fraksi P3 itu ya? Iya, betul. Pada saat itu dia juga sudah legislatif. Iya. PDK. PDK. Dia juga sebagai senior itu dan mendukung saya juga ikuti gitu. Sehingga saya terus bermotivasi. Kemudian juga OPD lain juga mendukung gitu. Jadi hari ini katakanlah bekerja apa namanya itu? Alhamdulillah saya sampai saat ini bekerja sebagai advokat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kopri Kabupaten Batubara. Oh, diberdayakan di situ ya? Berdayakan di situ. Dari tahun berapa itu Bung, kalau boleh tahu Bung? Saya LKBH Kopri ini lahir kalau di pusat itu sekitar tahun 2015 sudah mulai dibentuk itu. Iya. Mulai dari tingkat pusat, kemudian dibentuklah ke daerah-daerah. Nah, kalau di Kabupaten Batubara
LKBH Kopri ini terbentuk itu sekitaran tahun 2016. 2000. Oh, ya, masih masa pemerintahan sebelumnya ya, Ya, Oka Arya itu ya. Bupati Oka Arya pada saat itu. Dibentuklah LKBH Kopri Kabupaten Batubara. Betul. Sampai sekarang terus bertugas di situ ya? Sampai sekarang alhamdulillah, meskipun sudah regenerasi kepemimpinan gitu. Iya, betul. Dipercaya. Biasalah pemimpin pasti tukar-bertukar ya. Nah, tapi yang anehnya Bung tetap di situ. Ini luar biasa nih Bung. Ya. Boleh tahu lagi Bung, dari 2016 tadi ya? Iya. Dari 2016 itu sampai sekarang Bung tergabung dalam LBH penanganan kuasa hukum Kopri itu, berapa banyak sudah pegawai negeri kita, khususnya Kopri, tapi kalau umumnya bolehlah pegawai negeri yang ada di Batubara ini terlibat dengan permasalahan hukum. Nah, kalau bicara tentang berapa banyak, itu ASN itu ya? Iya, ASN. Kopri itu atau dikenal ASN. Iya, betul. Jadi sebenarnya saya mulai bergabung di pemerintahan Kabupaten Batubara itu pada awalnya pada tahun 2015 awal kalau tidak salah saya. Pada saat itu saya dipercayakan pada senior saya waktu itu pada saat ada sengketa pilkada Kabupaten Batubara. 2 tahun? Tahun 2015 awal. Enggak, ini enak nih enggak. Ini soal sengketa Batubara. Ambilkan dulu kopi kita. Iya, ambil dulu. Ya. 2 itu di dalam luar. Lanjut, Bung. Jadi Masalah sengketa siapa itu, Bung? sengketa pada saat itu Bupati Batubara Yang lama Oka Arya, Iya, kemudian dengan Bupati yang baru sekarang yang ya. saat ini. Oh, dulu dia ikut juga itu ya. Ikut. Ya, betul ya. Biasa lah itu. Masalah politik itu ya kan. Isi dulu biar minum kami. Ini Bung, di sini enaknya Bung, nanti kita bicara lanjut soal itu ya kan. Oh, di situ Bung memulai apa itu ya? Mulai berkarir di Kabupaten ya. Batubara. Soal sengketa pilkada itulah ya. Aduh. Bung minum kopi ya? Iya. Nah, ini kita udah dapat endorse nih Bung. Malam-malam diskusi enaknya memang pakai kopi Solpi. Nah, ini kopi Solpi ada di perdagangan, oke? Nah, seruput kopi Bung. Aduh. Iya, kita udah dapat apa ini kopi nih Bung. Biar makin hangat ini perbincangan malam ini ya. Silakan Bung. Jangan lupa Solpi Coffee perdagangan. Ya, sini Bung. Taruh sini Bung. Biar nampak sini Bung. Iya. Oke. Lanjut Bung. Jadi sengketa pilkada itu pada awalnya sudah dimulai di Mahkamah Konstitusi. Konstitusi ya. Tidak salah itu dimulai tahun 2014. Ya. Sudah terjadi setelah adanya pemilihan kepala daerah Kabupaten Batubara. Iya. Oka periode kedua ya. Iya. Kemudian setelah diputusnya dari MK itu ada lagi sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara di Medan. pada saat PTUN itu, ya. Ya. Nah, disitulah saya mulai dipercayakan. Iya. Itu udah di Kopri. Itu belum. Kalau LKBH tadi 2016. Iya, mulai. betul. Oke, Bung. So, dan kita tahu kasus saat itu dimenangkan oleh Bung ya. Iya. Pak Oka Arya dengan Bung salah satu kuasa hukumnya ya. Artinya Bung untuk soal itu sangat teruji ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di Batubara, terkhusus lagi tentang permasalahan hukum ASN yang lumayan tersangkut itu, gimana Bung cara penyelesaiannya, dan sejauh ini berapa yang sukses Bung selesaikan? Ya, baik. Jadi bicara persoalan hukum untuk ASN yang ada di Kabupaten Batubara, alhamdulillah sudah, meskipun sudah 2 bupati yang saya ikut andil ini. Iya, betul. Jadi dua-duanya ini cukup mendukung dengan adanya LKBH Kopri ini. Ya, harus itu ya. Ya, betul. Jadi biasanya ada proses itu, contoh
perkara pidana. Jadi perkara pidana jika ada panggilan dari Polres ataupun Kejaksaan Negeri, betul. itu biasanya ASN itu surat ditujukan kepada Sekda. Iya. Oh, itu alurnya ya? Ya, itu proses alurnya. Kemudian nanti Sekda mendisposisikan untuk berkonsultasi kepada LKBH Kopri. Nah, seperti itu alurnya. Barulah ke tangan Bung ya, itulah dia ya, Bung lah menyelesaikan itu. Nah, cara sewaktu penyelesaian itu, dari mana dapat uang itu, Bung? Kan mobile sekali tuh, harus ke Polres, harus ke Kejari, harus kemana aja, ya kan butuh uang setidaknya minyak. Cuma cara solusinya, apa ada anggaran tuh itu? Jadi sebenarnya di LKBH Kopri ini ada anggaran, meskipun kita bilang dinyatakan tidak seadanya, kita bilang. Pak Bupati, naikkan ini, tolong naikkan apanya, anggaran itu ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Bupati nonton ini. Jadi kami di LKBH Kopri ini juga ada namanya honor, dikasih honor. Ya, dari pemerintahan ya. Dari pemerintah, Ya, sebatas honor. Gitu. Jadi selebihnya kita membangun koordinasi dengan siapa ASN yang kita dampingi. Gitu. Atau idealnya bagaimana, Bung? Contoh, ASN sudah tersangkut permasalahan hukum, LBH-nya membantu gitu kan. Nah, orang yang tersangkut permasalahan hukum selain uangnya memang sudah habis, mungkin pikirannya juga kan pusing. Alangkah baiknya bahwa cara penyelesaian itu tidak harus berkoordinasi lagi dengan mereka, tapi benar-benar uang itu cukup dialokasikan oleh APBD kayak atau gimana kayak. Cuma ada pendapat Bung, kenapa nggak dikejar ke situ supaya Bung, atau sudah cukup dengan uang itu gitu. Ya, namanya uang ini kan sifatnya relatif lah. Relatif ya. Iya. Relatif. Jadi namanya kita LKBH ini kan semacam lembaga bantuan hukum juga. Iya. Jadi kita tidak juga bisa memberikan meskipun tadi kita diatur undang-undang mendapatkan honorium ya. Jadi kita hanya kesepakatan antara kita dengan ASN tersebut. Jadi istilahnya saling pengertian aja lah. Iya. Ya betul. Lanjut Bung. Kasus-kasus yang ada sekarang ini gimana cara penanganannya, ada di tangan Bung? Jadi kasus-kasus ini itu yang lebih dominan itu adalah kasus lebih banyak kasus pidana. Kalau perdata juga ada. Iya. Itu sedang ditangani lah. Siapa yang ASN sekarang Bung tangani? Kalau boleh tahu. Saat ini baru saja kemarin itu saya menangani perkara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara. Oh, Pak Ilyas ya. Juga termasuk di situ Camat Talawi. Apa masalah mereka? Nah, ini adalah sengketa perdata, masalah lahan, aset daerah pemerintah Kabupaten Batubara. Yang berada di Desa Dahari Indah. Talawi ya. Talawi. Nanti Bu. Gimana itu sampai sekarang? Sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran. Alhamdulillah. Yang menggugat ini adalah ahli waris. Ahli waris yang pemilik tanah. Yang mengklaim adalah pemilik lahan sekolah dasar SD. Iya. Di Desa Dahari Indah. Iya. Dan hasilnya sekarang? Hasilnya gugatan mereka itu ditolak oleh Pengadilan Negeri. Oh, artinya pemerintahan Batubara melalui Dinas Pendidikan melalui pemerintahan Batubara itu sudah mempunyai bukti bahwa itu lahan pemerintahan lah ya. Nah, kalau berdasarkan advis yang kita lihat, sesuai dengan berkas-berkas yang kita lihat, dasar hukum pemerintah itu memang terdahulunya ada itu surat hibah. Oh, tahun? Sudah tahun lama. Saya pun sekitar tahun 80-an kalau nggak salah saya. Iya. Itu adalah surat hibah, itulah dasarnya pemerintah untuk membangun sekolah dasar di Desa Dahari Indah. Kalau dahulu dia Desa Dahari Slebar. Iya. Itu desa pemekaran itu Bung ya. Oke, kita beralih Bung. Ini saya lihat ada buku Bung bawa, pasti ini isinya bagus ini kan. Namun sebelumnya tadi masih mengganjal di hati kita dan mungkin pemirsa yang ada di Batubara. Ada ASN yang tersangkut permasalahan pidana sedang Bung tangani? Kalau sampai saat ini belum ada yang
kita tangani menyangkut masalah pidana. Cuman hanya sebatas ada kadang undangan gitu, undangan untuk contoh misalnya dari Polres Batubara. Soal apa itu, Bung? Soal undangan klarifikasi. Permasalahan klarifikasi. Permasalahan itu persoalan sama aset dari Batubara juga. Oh, aset juganya ya. Itu kalau saat ini itu pembangunan kantor di Dukcapil Kabupaten Batubara. Yang ada di Indrapura ya. Indrapura. Udah sejauh mana itu ditangani, Bu? Sampai saat ini kita karena sifatnya hanya masih sebatas minta klarifikasi. Ya. Nah, setelah dinas terkait berkoordinasi, kita memberikan advice dalam hal itu persoalan status lahan tersebut gitu. Status gimana kondisinya hari ini, Bung? Nah, status itu kalau yang menurut laporan dari pelapor, mereka mengklaim dialah pemilik awalnya gitu. Sejauh ini gimana kondisinya? Apakah itu punya pelapor atau punya pemerintahan? Nah, yang saya ketahui pemerintah sudah pasti mempunyai dasar, kan gitu, tidak mungkin. Udah Bung lihat itu ya? Nah, sudah. Lanjut. Ada dasar-dasarnya kenapa itu bisa dibangun, kan gitu. Iya. Kemudian menurut saya biasanya kalau sengketa-sengketa tentang lahan atau kepemilikan lahan itu biasanya bisa beralih kepada sengketa hukum perdata. Jadi kalau posisi itu belum tuntas punya A atau punya B, apakah boleh dilanjutkan pembangunan di atas tanah sengketa itu? Jadi begini, Bung. Iya. Persoalan kepemilikan ini menurut hukum, kita ambil contoh seorang kepala desa membuat SKT gitu ya. Iya. Nah, kepala desa itu kan menandatangani surat keterangan tanah. Iya, betul. Nah, secara hukum ketika kepala desa sudah menandatangani itu dianggap sah karena dia dimungkinkan sebagai pejabat. Iya, perwakilan pemerintah pusat ke desa ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya ketika surat-surat contoh tadi masalah surat tanah, ketika ini mau dibatalkan, kepala desa yang sudah menandatangani tidak boleh menarik kembali yang sudah ditandatanganinya. Harus dibatalkan dulu melalui pengadilan. Oh, ini yang terjadi di Dukcapil ya? Nah, itu cuma kondisinya. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk seluruh Indonesia, begitu dalam bicara hukum ini. Iya, kasus yang di Dukcapil itu kondisi tanah punya kita, punya pemerintahan maksudnya. Oh, punya, udah diteken itu ya? Iya. Ada surat-suratnya. Ya, nanti pengadilan yang memutuskan itu, Bung ya. Oke, Bung, ini kita berkit nanti satu saat kita akan lebih bagus ini mengkaji itu kan. Nah, ini apa yang Bung bawa ini? Kepingin juga kami apa yang Bung bawa dan bisa Bung uraikan di sini kan. Jadi ini Anda saya bawa, ini adalah putusan terbaru. Nah, ini keren ini. Ini tahun bulan Oktober lalu tahun 2021. Baru nih, bulan 10 ya? Oke. 2 bulan yang lalu. Tentang. Nah, ini adalah sebuah putusan dari Mahkamah Agung tentang keberatan hak uji materil. Nah, perlu Bung informasikan itu seluas-luasnya apa uji materil dan apa segala macam itu ya. Nah, jadi uji materil ini yang kita bilang lah yang mengatakan yang sebagai penggugat ini atau pemohon namanya, pemohon kalau di sini namanya pemohon ya. Iya. Pemohon ini ada sekitar 5 orang. Ini adalah warga dari daerah Pulau Jawa. Dan kelima orang ini adalah mantan kepala desa. Ini cukup menarik. Jadi di sini juga bisa saya sampaikan ada permohonan hak uji materil dari mantan kepala desa terhadap pasal 34 A ayat 1 dan B pasal 34 ayat 3 dan pasal 43 ayat 1 huruf A. Bercerita tentang apa itu, Bung? Itu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 99 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan
hak warga binaan pemasyarakatan. Nah, ini untuk napi. Ya, lanjut. Jadi dalam putusan ini, alhamdulillah sebagian itu permohonan dari mantan kepala desa itu, dan kepala desa ini juga sebagai napi, Bung, ya. Iya, banyak. Dan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Oh, keren. Nah, ini juga harapan kita juga bisa sampai untuk kepala desa. Ya. Inilah guna kita hadir Ray Podcast ini. Ray itu kan rumah I-nya informasi. Setelah menginformasi, diedukasi. Ini Bung mengedukasi mereka. Iya kan ya, edukasi ini. Pak kepala desa ini. Jadi dalam yang dikabulkan itu yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Nah. Ya. Jadi intinya dalam putusan ini peraturan pemerintah yang saya sebutkan tadi tahun 2012 itu telah dicabut oleh Mahkamah Agung. Yang intinya untuk tahun 2012 itu apa, Bung? Yang diperbaiki itu yang apa? Yang intinya itu tentang tata syarat bagi narapidana. Jadi tidak harus memenuhi persyaratan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Ya. Tidak harus gimana? Jadi maksudnya di sini itu kan ada namanya peraturan pemerintah yang seperti saya sebutkan tadi. Ya. Itu tahun 2012. Nah, itu perubahan dari pasal Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Iya. Jadi secara hierarki perundang-undangan, nah tentu saja kedudukan undang-undang itu lebih tinggi. Walaupun kita bilang di sini dia tahun 1995. Iya, betul. Karena dia undang-undang. Ya, secara hierarki kedudukan dia tentunya lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Iya, betul. Meskipun peraturan pemerintah itu dikeluarkan tahun 2012. Iya, tolong dulu jenjangnya ceritakan, Bung. Undang-undang, Perpres, Kepres, apa yang pertama? Coba dulu, Bung. Jadi tahu kedudukan lebih tinggi itu yang jelas pada intinya di sini, undang-undang itu kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Iya, jadi batal itu ya. Iya, batal. Yang diinginkan dari kebatalan itu apa, Bung? Nah, kalau peraturan pemerintah itu kalau terdahulu, meskipun kita ambil contoh ya. Contoh narapidana korupsi. Ya. Narapidana korupsi ketika ingin minta dilakukan remisi, itu kan ada namanya potong tahanan istilahnya. Setelah menjalani 2/3 dari hukuman. Ya. Nah, kemudian juga dia ada dituntut untuk membayar istilahnya UP, uang pengganti. Iya, itu betul. kalau contoh untuk tahanan korupsi ya. Iya. Jadi untuk narapidana tersebut, jadi tidak perlu mengikuti yang namanya peraturan pemerintah itu yang tahun 2012 itu. Yang kemarin, iya. Jadi lanjutannya gimana itu? Jadi tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Yang isinya. Ceritakan dulu, Bung, isinya. Jadi saya ambil contoh tadi kan, sebagai narapidana korupsi. Nah, kalau dulu dia minta remisi harus ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya, KPK. Jadi intinya sekarang tidak perlu lagi. Tak perlu. Nah, dia langsung aja ke. Ini kita tinggal saat ini kan sudah sampai kepada Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Nah, tentang adanya putusan Mahkamah Agung ini tentang uji material. Iya, betul. Nah, artinya nanti Kementerian Hukum dan HAM akan membuat peraturan pelaksana berdasarkan putusan ini. Ini belum keluar. Ya, apa namanya tadi yang dari Kemenkumham tadi? Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Nah, sampai saat ini kita juga belum dapat informasi tentang dari Kementerian Hukum dan HAM. Oh, menunggu lah ini ya. Tapi yang jelas ini sudah disahkan ya kan? Sudah disahkan, artinya wajib Kementerian Hukum dan HAM harus melaksanakan apa yang menjadi putusan ini. Iya. Keuntungannya seandainya perundang-undangan itu beralih ke situ. Apakah pihak-pihak yang berkorupsi ini semakin senang karena nggak harus meminta lagi advis tadi dari KPK atau gimana?
rekomendasi. Rekomendasi itu ya. Nah, ini sebenarnya keuntungannya bukan hanya untuk tahanan korupsi, tapi ini juga berlaku untuk tahanan misalnya anak umum, tahanan anak misalnya seperti itu. Oke Bung, apa harapan Bung dengan itu, dengan keadaan ini semua? Karena kita akan tagih, Bung nanti akan menjelaskan secara seluruh yang mungkin didampingi narasumber lain mungkin hari Selasa atau Rabu kita coba Bung ya. Iya. Untuk saat ini informasi yang Bung berikan itu bagus. Apa harapannya ke depan dengan perundang-undangan dan klaim-klaim Bung yang ada di Batubara ini? Jadi harapan kita untuk di Kabupaten Batubara yang pertama itu adalah sebenarnya intinya penegakan supremasi hukum. Kita ingin tegakkan di Kabupaten Batubara. Jadi itu sudah menjadi tuntutan profesi kita sebagai penegak hukum. Karena seperti kami ini juga dikatakan seorang penegak hukum. Ya pasti bukan hanya kepolisian, Polri, kejaksaan. Kejaksaan. Namun bedanya ada perbedaan Bung. Itu dia Bung. Perbedaan kalau polisi dan kejaksaan ataupun hakim itu digaji oleh negara. Tadi Bung kan digaji negara juga melalui itu APBD. Kalau kita berbentuk dari LKBH. Kelembagaannya Kalau kita kan jasa. Kalau diperbantukan Jasa gitu. Tapi Bung jangan lupa bahwa Bang Hotman Paris itu cukup populer dan cukup kaya kalau ukurannya adalah material kan. Kemudian macam Bang Buyung Adnan Nasution itu mampu menjadi legenda hukum di Indonesia saat kalau nggak salah saya berpikir mengingat saat dia melakukan peradilan jalanan terhadap kepolisian polisi lantas itu tahun 70-an ya kan, dia membuat pengadilan jalan pada saat itu. Ini kan luar biasa. Jadi pengabdian itu tidak hanya di pemerintahan saja kan. Saat kita menjual jasa dan mengabdi benar-benar untuk kepentingan bangsa negara ada di Indonesia ini, kita juga bisa jadi legenda. Jadi Bung sebenarnya dari awal tadi saya sampaikan untuk merintis menjadi seorang advokat itu sebenarnya tidak gampang. Iya betul, saya lihat tahapan-tahapan itu ada kan. tahapan, ada juga namanya susah senang. Apalagi kalau pada saat kita namanya magang. Iya betul, gitu. Digertak lah ya, di apalah ya. Segala macam di lapangan. Iya betul. Nah, mudah-mudahan akan lahir advokat-advokat muda lainnya seperti Bung dan mampu berprestasi serta menjaga supremasi hukum di Batubara ini. Sebab kita memahami pastilah setiap daerah tidak lepas dari permasalahan hukum dan itu kodrat ilahi. Namun banyak para penegak hukum dan mungkin yang tersangkut hukum itu menyalahgunakan wewenang. Kita banyak lihat di TV-TV kan. Apa harapan Bung dengan para penegak hukum ini? Jadi ada moto kami di Kongres Advokat ini, itu ada istilah bahasanya Fiat Justitia Ruat Colum. Wah, ini sulit nih nyebutnya nih. Ngerti itu enggak? Bahasa Belanda ya, karena urutan hukumnya. Kita sampai saat ini masih memakai hukum Belanda. Jadi artinya itu Bung, meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Iya, betul. Jadi moto kita. Oke, Bung. Walaupun pada prakteknya tidak, Bung ya. Ya, prakteknya pun harus seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan rakyat Batubara kita bisa berharap dengan advokat-advokat muda ini dan mereka lah harapan kita untuk mengawal supremasi hukum yang ada di Batubara. Saya rasa ini dulu, di lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan tema yang lebih menarik. Oke, selamat malam. Iya.